bukan Yesus kami yang ditonjok, bukan Yesus kami yang kalian telanjangi, bukan Yesus kami yang kalian tangkap seperti maling ayam, bukan Yesus kami yang kalian seret kemudian, bukan Yesus kami yang kalian tombak, yang kalian gantung, yang kalian bunuh. Bukan. Yesus kami adalah manusia suci. Dia termulia, dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Pencipta langit dan bumi yang menyayanginya tidak akan mungkin mengizinkan dirinya untuk teraniaya. Jangankan kalian ludahi, untuk sekedar kalian cabut selai bulunya saja, Yesus kami tidak akan mungkin bisa tersentuh. Itu Islam datang satu-satunya komunitas anak keturunan Adam yang memuliakan Yesus. Kristen tidak. Apa buktinya Kristen tidak? Tengok lehernya Kristen. Di lehernya tergantung salib. Di rumahnya tergantung salib. Di gereja rumah ibadahnya tergantung salib. Padahal salib itu adalah konon tempat pembantaian Yesus. Tempat penghinaan Yesus. Tempat Yesus dikutuk. Tapi kalian kemudian menjadikan tempat penghinaan itu sebagai kemuliaan. Kalian jadikan kemudian salib itu sebagai sebuah kebanggaan. Sementara kami ketika melihat salib, kami beristighfar, bertobat kepada Tuhan kami. Kenapa? Kami tidak menginginkan Nabi kami yang mulia itu mati secara terkutuk demi untuk dosa-dosa para pendosa. Orang yang membunuh ayahnya, membunuh ibunya, memperkaos anak kandungnya, mencuri, merampok, dan seterusnya, dilimpahkan kepada Yesus kami. No, dosamu. Ngapain dosamu kau limpahkan kepada Yesus kami? Tanggung sendiri dong. Jadi orang yang bertanggung jawab dong. Jangan menjadi pengecut. Kalian yang melakukan dosa, ngapain Yesus kami nanggung? Enak kali, ucokmu yang masuk sana sini. Ngapain kenapa Yesus kemudian yang menanggung? Enak aja. Lu dosa lu, jangan limpahkan kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, saya terjun di dunia apologet bukan karena kebencian, tapi karena sayang kepada saudara-saudara Kristen. Kalian masuk Islam, apa untungnya buat saya? Gak ada. Apa untungnya buat kalian? Jannah, surga. Kalian mendapatkan surga ketika kalian masuk Islam. Itu fakta. Tapi ketika saya kau kristenkan, apa yang kudapatkan? Ya neraka. Di mana dalilnya? Matius 7, 8, Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir, banyak orang memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Saya kalau masuk Kristen, saya yang paling jago bermujizat pasti. Karena akan saya banyak kemudian mengkristenkan orang. Kalau saya masuk jadi Kristen, banyak pengikut saya. Kalau saya masuk Kristen, dan saya pasti bisa bermujizat. Nama siapa yang kupakai bermujizat ketika saya masuk Kristen? Nama Yesus. Nah, berarti saya siap-siap aja diusir. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pokoknya kalau saya masuk Kristen, saya obati perutnya Pak Bom-Bom, langsing dia. Percaya sama saya. Iya, kalau saya masuk Kristen, saya mampu bermujizat, kurubah Bom-Bom yang jelek itu jadi pemingse. Cakep dia seketika. Wow, cakep. Karena saya sudah bisa bermujizat. Tapi apa endingnya? Kata Yesus, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, bermujizat, bernubuat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sementara kalau saya tetap Islam, apa kata Yesus? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya yang Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. La ilaha illa anta wa ana rasulullah. Jelas. Iman kami jelas. Begitu juga dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Apa seruan beliau? Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu iman kami. Jadi Anda masuk Islam, upahnya surga. Saya masuk Kristen, upahnya neraka. Najis tralala tralili, siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Bagi orang yang berpikir, saudara-saudara Kristen saya ini semuanya, kecuali pendeta dan pastor dan jemaat tua-tua gereja. Selain daripada itu, mereka ini cuma terlanjur Kristen. Sebenarnya mereka itu suka sama Islam. Kagum dengan Islam itu. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu oknum. Tapi sebenarnya melihat orang Islam itu sholat, begitu teratur, begitu disiplin. Beliau melihat, mereka melihat umat Islam bulan suci Ramadan. Mereka telaten kemudian beribadah. Mereka sebenarnya itu cinta.
Maghrib mereka berbondong ke gereja. Belum juga selesai beberapa pekerjaan Isya, mereka berbondong-bondong ke gereja. Balik lagi subuh jam 5 mereka berbondong-bondong ke masjid. Begitu selesai zuhur berbondong-bondong. Mereka kagum sebenarnya. Tapi karena itu tadi kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat yang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalian terjerat di situ. Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil. Mana banyak orang yang disesatkan iblis dalam nama Yesus? Ya Kristen. Tahu nggak Kristen itu? Kristen itu akar katanya Kristus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Nah, Kristen itu adalah nama Kristus. Jadi Kristen ini menggunakan nama Kristus. Dia akan datang dan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang contoh nih, analogi sederhana. Ketika saya menikah, dalam keadaan Kristen, saya nikahlah dengan Brile ini. Adinda Brile yang cantik, aku nikahkan diriku dengan dirimu. Mudah-mudahan kelak kita masuk dalam surga menyaksikan perang naga. Aduhai. Habis itu kita punya anak. Habis itu kita punya anak. Apa yang kita ajarkan anak kita ketika dia sudah bisa berjalan? Taruhlah namanya Bacok. Bacok bolong, bangun. Iya ayah, ayo kita ke gereja. Mau kemana ayah? Kita sama mama mau ke gereja sayang. Ya udah ayah ikut ya ke gereja. Kita ajarkan si Bacok kutu ini untuk kemudian menyanyi-nyanyi. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu, Yesus Tuhan. Kita ajarkan anak kita menuhankan kepada Yesus. Kita ajarkan anak kita makan babi. Kita ajarkan anak kita tidak bersunat. Kita ajarkan hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Bapa. Sementara Yesus mengatakan, yang bisa selamat adalah yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kita Kristen? Ada nggak kehendak Bapa agar kita ke gereja? Ada nggak kehendak Bapa agar kita makan babi? Ada nggak kehendak Bapa agar kita menyembah Yesus? Nggak ada kehendak Bapa itu. Jadi dengan kata lain, saya mengajarkan anak-anak saya untuk menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi kalau kemudian beliau nikah denganku, aku nikahkan diriku dengan Bril dengan seperangkap sendal jepit yang kiri semua sah karena Allah. Nah, kan gitu. Lalu kemudian menikah kita, anak kita besar. Apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Namanya taruhlah misalnya nama anak kita. Sepatu bang, sepatu namanya. Bukan. Nama anak kita adalah Muhammad Peter. Muhammad Peter, bangun. Iya ayah, sholat subuh yuk. Begitu anak kita bangun, saya di depan, emaknya kemudian di situ berdampingan dengan anaknya yang masih kecil. Lalu kita kemudian memuji Allah. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku dan istriku dan anak-anakku memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka. Bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Yaitu Yahudi. Dan bukan juga jalan orang yang sesat. Yaitu Nasrani. Dan orang yang zalim di antara mereka. Yaitu Kristen. Itu doa kita di hadapan Allah. Nah kalau kita masuk ke gereja. Sementara apa yang kita lakukan di situ? Kita sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud. Anak kita sunat, Galatia 2 nomor 21, Yesus sunat. Puasa, Yesus puasa. Yesus syahadat. Semua yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah buah-buah dari pengajaran Yesus alaihi salam. Nah ke gereja, ngapain ke gereja hari Minggu? Siapa yang disembah di sana? Yesus. Alamak. Sebenarnya yang kita sembah di gereja kalau kita ke gereja itu bukan Yesus. Yang kita sembah di gereja itu adalah Dewa Horus dalam nama Yesus. Karena Yesus yang asli mengajarkan ibadah Sabtu, menyembah kepada Elohim. Elohim itu adalah Eloah Abraham, Eloah Yesha, Eloah Yakub, pencipta alam semesta. Nah kalau kita jadi Kristen,
seketika kita melantik si Kristus ini menjadi Tuhan. Sementara Kristus yang asli ketika datang sibuk mengajar muridnya hanya menyembah kepada Eloa Abraham, Eloa Ishak. Tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, nggak ada itu. Nah inilah kemudian sekali lagi saya katakan, Bang Sumat terjun ke dunia apologet bukan karena benci kepada saudara Kristen. Wallahi, saya punya kakak angkat yang sangat saya sayangi. Sampai hari ini, kalau saya jumpa, saya peluk, saya ciumi, saya menangis. Ya, karena sangat-sangat sayang sama beliau. Kemudian, datangnya saya, hadirnya saya di tengah-tengah saudara-saudara, itu murni karena kecintaan. Cinta terhadap Islam, cinta terhadap orang-orang Kristen yang ya siang malam kemudian mereka beribadah, melakukan prosesi ibadah, tapi tak ada dasar firman Tuhan itu nggak ada, hanya doktrin dari Barat semata-mata. Nah, oleh karena itu saya terpanggil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah mereka orang-orang Kristen ini kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, wabil hasanah, dengan cara-cara yang baik. Ya itu yang saya lakukan. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah mereka. Ya saya harus keras. Nah, orang-orang zalim ini sudah tahu salah, ngotot. Sudah tahu sesat, ngotot. Contoh misalnya, sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Orang Kristen kalau ditanya, siapa yang memerintahkan kalian beribadah menyembah Yesus? Tak akan pernah ada yang bisa menunjukkan. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri. Tidak akan pernah ada. Nah itulah fakta real. Bahwasanya prosesi keagamaan yang ada di Kristen tidak diperkuat oleh dalil dan perintah. Tidak ada validasi, tidak ada legitimasi, tidak ada pengasahan dari Yesus. Kalau Islam Nabi Muhammad yang mengajarkan. Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen, siapa yang ngajari Kristen? Nggak ada, kecuali Paulus. Inilah mungkin yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, khususnya kepada beliau. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan pemikiran atau renungan kemudian ke depannya untuk memilih mana jalan yang sesungguhnya diridai dari pencipta langit dan bumi. Demikian. Selamat Pak. Nah inilah Brili. Ini contoh Brili. Nah ini Brili. Ini contoh nih. Nah ini. Contohnya ini. Ah, nah. Selamat pagi Muslim. Tengok. Padahal di sini sore, dia di Indonesia nih, sore di sini, dia pagi kan udah gila kan? Pagi katanya. Padahal di sini udah sore dong, mau malam pun di sini. Dia pagi. Kayak gini lah. Zuma, kau bilang Yahudi sesat, tapi kau samakan akidahnya sama Islam. Kau samakan Zuma, kau bilang Yahudi sesat, kok Tuhannya kau samakan dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Anda paham? Anda ngerti? Anda paham, Anda ngerti? Jangan mute lah Kance. Anda paham, Anda ngerti? Ya kau coba kau jelaskan. Anda ngerti, Anda paham? Anda paham, Anda ngerti? Ya coba dijelaskan. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, Antaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Bahkan dalam setiap sholatnya umat Islam itu memberkati keturunan Abraham alaihissalam. Abraham alaihissalam keturunannya kemudian ada dari Yahudi, ada dari Nasara. Makanya dikatakan siapapun yang beriman kepada Allah, dari Yahudi, dari Nasara, dari Sabi'in, Allah tidak merugikan kepada mereka sedikit pun. Jadi itu kaidah dalam Islam. Itu kaidah. Jadi Yahud itu keturunan Ibrahim. La haula wala quwata illa billah. Lalu siapa lagi yang disebut Yahudi dan Nasara? Siapa lagi?
Ketika Yang kemudian Al-Quran disebut mengatakan Yahudi dan wasabiha Nasara Ibrahim ada di bani wa At-Taubah Yaqub 30. ya baniya innallaha astafa lakumuddin Yahud fala tamutunna illa wa mengatakan antum muslimun. Uzair anak Allah. Ya, Orang-orang itu tidak Yahud semua Yahudi ini mengatakan itu. Tahu, saya tahu. Al-Quran sudah menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, di antara mereka ada yang ingkar kepada Allah, di antara mereka ada yang kemudian ingkar terhadap janji-janjinya kepada Allah. Namun sebelumnya apa kata Allah? Siapa yang mereka Walaqad ingkar di situ? akhadallahu mitsaqa bani Israil Orang-orang wa ba'atha Bani minhum Israil. naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Memang ada kaidah kepada siapa Yang kemudian Allah ingkar mengatakan itu Bani Israel, Yahud itu millah. Tunggu, jangan Anda kemudian lari ke sana. Tunggu dulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Bani Israil itu adalah anak-anak Nabi Yakub yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah yang tadi yang saya katakan kepada saudara. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang mendapatkan petunjuk kemudian dari Allah, mereka lah yang tadinya Allah mengatakan inni ma'akum. Apakah Anda tidak pernah membaca dalam Al-Quranul Karim bahwa orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, siapapun, nah tuh, siapapun yang beriman kepada Allah, siapapun di antara mereka, artinya itu Muslim. Siapapun yang beriman pada Allah itu Muslim. Nah, sekarang ada nggak orang Yahudi bukan disebut di situ? Nasrani. Disebut nggak orang Yahudi di situ? Saat Disebut orang Disebut orang tidak? Yahudi beriman disebut pada tidak? Allah itu Muslim. Itu pintar. Nah, itu pintar. Yahud itu bukan berarti kaum, tetapi milah. Orang Yahudi, ketika orang Yahudi itu ada yang beriman kepada Allah, memang betul mereka Muslim. Sama enggak Tuhannya? Kutanya dulu samamu. Orang Yahudi yang Muslim, sama enggak Tuhannya dengan umat Islam? Sama enggak? Orang Sama enggak? Yahudi yang sudah Yang Muslim. mualaf disebut Muslim. Sama enggak? Saat Ya, itu dia Anda Muslim pintar. itu Allah. Tetapi saat dia bermilah Yahud berbeda Tuhannya. Oh, salah. Yang disembah berbeda. Salah. Ada enggak dalilnya siapapun yang orang-orang kafir yang beriman kepada Allah? Ada enggak dalil seperti itu? Enggak ada. Ada perintah seperti itu, ada enggak di situ? Di ayat itu ada enggak? Orang-orang kafir yang beriman kepada Allah akan masuk ke dalam surga. Ada enggak kayak gitu dalilnya? Enggak ada. Karena Tapi yang orang-orang dikatakan Yahudi yang kepada Allah. beriman itu Muslim. Lah, kenapa orang Yahudi kemudian diselamatkan? Siapapun yang beriman di antara orang Yahudi. Ayo. Yang bermualaf, yang bermuslim itu yang diselamat. Bermualaf. Bukannya orang Yahudi itu sendiri. Di mana dalilnya yang bermualaf? Di mana dalilnya? Orang Di Yahudi yang Al-Baqarah bermualaf. 62 ya, di Al-Baqarah Oke, kita bacakan. itu. Oke. Kita bacakan Al-Baqarah ayat 62. Kita bacakan kemudian dalilnya. Ada enggak di situ dikatakan bermualaf? Kalau tidak ada berarti Anda itu adalah aneh. Saat dia Bismillahirrahmanirrahim. beriman. Innalladzina amanu walladzina hadu. Orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi itu disetarakan di situ, tuyul. Tidak ada orang kafir disebutkan di sana. Orang beriman, orang Yahudi, wan Nasara, as-Sabi'in, man amana billah. Siapapun di antara kelompok yang disebutkan ini beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Mereka adalah orang-orang selamat yang tidak dirugikan. Kamu menyetarakan mereka dengan orang kafir, itu namanya bahlul. Oh jelas, Orang-orang jadi beriman. berbeda kita. Orang-orang dengar, orang-orang beriman, lalu kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wasabi'in, man amana billah wal yaumil akhir, wa amal, dikatakan oleh Allah, wa amila salihah, walahum ajruhum inda rabbihim. Mana kata muslimnya di situ? Mana kata muslimnya? Di ayat itu dibalut oleh Allah dengan kata man amana billah. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Ada enggak kata kafir? Aduh, jangan main. Ya ayyuhal kafirun. Ada enggak seruan kepada orang kafir?
Siapapun di antara orang-orang kafir yang beriman kepada Allah. Hah? Ada? Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena kafir ya kafir. Tapi kalau Yahudi itu ada di antara mereka yang beriman kepada Allah. Itulah kamu kesesatan berpikir. Dengan mute Kebencianmu terhadap diskusi. Kebencianmu terhadap Yahudi itu takut kalian dibantah. Itu tanpa alasan tuh. Al-Quran sendiri yang mengatakan ayat yang kau bawakan itu mengatakan. Nah ini dayang-dayang. Walladzina hadu Dayang-dayang kok mute. Kutanya dulu samamu. Kenapa Yahudi dan Nasara dan orang beriman? Jangan curhat. Kenapa di mute? Coba, kenapa orang beriman disetarakan dengan orang Yahudi dan orang Nasara dan orang Sabi'in dan di situ tidak disuruh kafir? Kenapa? Longor. Ini orang-orangnya Kristen ini benci kali kepada orang Yahudi. Sementara Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim mengatakan, ini ma'akum. Siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah. Aku benci kali kau. Sama seperti orang kafir. Kita nggak boleh membenci orang kafir itu. Selama orang kafir, orang Kristen itu tidak memerangi kita. Siapapun dari antara orang-orang Kristen yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad, maka jatuhnya statusnya memang Muslim, tuyul. Kamu itu karena kebencianmu terhadap orang-orang Yahudi, entah apa-apanya kau itu, benci kali sama orang Yahudi. Kau punya rekan bisnis yang ngutangin kamu sampai kamu nggak bisa bayar. Dalam Quran. Sampai kau benci. Apa? Kenapa dalam Al-Quran? Kenapa apa? dalam Al-Quran? Bujang lapet. Kau kalau diskusi tunggu diam kau. Diam kau. Oke, kau udah kalau nggak menurut kau, hak cuy buka mulut kau. Sih. Nah itu mah kau, mampus kau kan, mati kau. Kau pikir, nggak aku minta ludahi kau, kita tahu kau. Nggak bagus. Jangan bang. Nggak boleh. Jadi dia, nggak boleh jadi kita meludahi sebenci apapun. Jangan dengarkan saya dulu. Nggak boleh kita meludahi. Meskipun kita itu sebenci apapun sama lawan diskusi itu kita nggak boleh. Kecuali campur dahak. Kalau cuma ludah tuh itu nggak boleh. Pamali kata orang. Pamali, benar teman tulang mau benar tahap. Pamali. Enggak. Ini Komal bukan ternak kandang babi. Kau bicara satu-satu. Jadi gimana mau di-mute? Bagaimana orang mau mendengar? Longor. Gitu kalau diskusi. Kalau Bang cuma bicara, kau bicara, siapa yang mau didengar? Makanya kau di-mute. Bujang juga kau memang. Enggak dulu aja lah kau. Diskusi satu bicaranya. Berdebat boleh, tapi tetap ganti-gantian berbicara. Berdebat tuh gitu. Ini enggak dua-dua bicara kau. Di-mute lah kau. Brili. Jadi ada keadaan. Bang. Iya Bang Blender. Iya, ada keadaan orang-orang yang hanya benci kepada Bang Suma, membutakan dirinya untuk kemudian memahami keadaan umat terdahulu. Al-Quran menjelaskan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ada keadaan Allah menyerukan mereka ahli kitab itu mencampur adukkan. Nah sekarang kalau Anda beriman kepada Quran, ini utamanya yang pembenci-pembenci Bang Suma. Kalau Anda beriman kepada Al-Quran, berarti Anda harus beriman adanya kitab yang isinya itu dicampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan mereka. Keadaan ini harus terjadi. Kalau tidak, Anda menggugurkan kebenaran Quran. Nah sekarang posisi kitab yang dicampur adukkan itu Anda harus akui ada. Mana itu? Jadi Anda tidak boleh mutlak membenci secara hakiki kepada orang-orang di luar Islam. Nggak boleh. Al-Quranul Karim Nabi Muhammad SAW ketika datang, apa titah yang dibawa kemudian? Apa pengajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa ketika datang kemudian diutus di tengah-tengah di tengah-tengah manusia, termasuk kepada Bani Israel? Bukankah Allah mengatakan Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan?
Nah, mana kitab itu? Mana kitab itu? Harus ada dong. Jadi jangan Anda itu karena benci kepada Bang Suma, Anda membatalkan kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Berarti kedatangan Nabi Muhammad adalah menjelaskan isi kitab dari kitab yang mereka sembunyikan sebagian. Jadi gimana ya? Jangankan Anda benci kepada saya, maka selama-lamanya Anda benci kepada umat terdahulu. Cuman kita tidak bisa kemudian berkiblat kepada mereka. Enggak. Al-Quran sudah sempurna. Jadi biarkanlah kemudian pola hidup kita ini bertetangga dengan orang-orang yang beda akidah. Kan membabi buta membenci orang. Seakan-akan Anda itu benci kali sama Yahudi. Oke. Ya. Tadi aku belum berapa kali bersua ini, alhamdulillah jumpa lagi, rindu ya dengan Bang Zuma ini juga ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi kerinduan saya tadi sudah alhamdulillah sudah terhapus mendengarkan Ucok yang bercabang. Oh, nggak ada bercabang ya Ucok tadi ya. Iya. Udah lama nggak bersua. Ya Ustaz Arif juga sini, Ustaz Arif. Ustaz Arif juga. Assalamualaikum, Ustaz Arif. Ya ini tidur nih Ustaz Arif. Tidur nih. Ustaz Arif. Woi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oh iya. Oke, baru siapa tadi? Assalamualaikum. Kerja. Lanjut. Iya, oke. Viro. Oh, Kristen lah. Oh iya. Silakan. Ada yang terbang gitu. Pasti Kenapa selalu kalian di pasar ya kalau diskusi ya? Cemana gitu, bising gitu. Bang Blender, izin dulu ya. Gimana ini? Aku izin dulu sama Papi Zuma. Aku turun dulu ya, mau beli Papi? makan siang. Papi Iya. cuma. Aduh. Papi Zuma. Papi. Aduh. Kepikiran kali ya. Iya, Aku mau Mami. beli makan siang agak jauh dari kos sih. Nanti aku DM Papi. Iya. Nanti kalau sampai di Jakarta informasikan ya. Iya. Nanti aku DM ya. Nanti kalau kamu sudah ada di Jakarta ya. Iya, baik. Iya, Mami. Mati Mija, balas ya anak. Bahaya ini. Salam. Bahaya ini, Grundo. Bahaya ini. Bandung aja Bunda, nanti kita karungin. Papi dia bilang. Bang Blender. Kita bawa ke lebih panjang aja, kita karungin. Tapi kalau aku ketemu Papi Zuma, yang lain nggak boleh pada ikut. Wah, ngatur Bang Blender. Hanya kita berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kami doakan Brili mendapat hidayah dari Allah ya. Oke? Itu pertama kami doakan dulu. Amin. Alright? Ya, itu yang kami upayakan, kami doakan. Semoga Brili dapat hidayah. Oke? Amin. Nah, Aku pergi makan siang dulu ya. Ah, sih, ya. Bye Papi Zuma. Ya Allah ya Karim. Ganteng kali Bang. Ganteng. Lapar dari tadi. Dengar suara Papi Zuma, aku langsung aku mendadak lapar. Padahal aku dari kemarin. Ini kalau lagi pakai hijab nafsu ini makan. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya, ini kalau pakai hijab ini Bang kan. Blender.
Kemarin udah pakai hijab dia. Udah pakai hijab ya kemarin. Setor KTP. Ada keter KTP. Iya udah pakai hijab kemarin dia, ada hijabnya. Mam Brili janganlah nanti jadi Diam dulu Piro. Diam dulu Piro. Udah hakim lagi. Ajo Pansa kalau nggak dapetin Gurunda, ada adiknya, tenang. Kalau nggak ke Jakarta ke Bandung aja mampir ya. itu kau dijadikan istri-istri kayak Bang Zuma itu. Udah panas Oten. Sudah dibahas dari tadi sudah dibahas. Gelisah Oten gelisah. Bisa. Apa? Soalnya Bang Zuma nggak bisa bantat. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Udah lagi bahas itu, ini lagi bahas si Jo Pansa mau ke Jakarta. Apa kau ini panas sekali? Nanti dijadikan istri-istri kamu di situ. Jadi ngatur. Ya lanjut Kak Jo Pansa. Bang Zuma, enggak mau bahas lagi 1 Tesalonika 4 ayat 4. Aduh mak. Kabur dia. Kabur. Nggak ada nggak kabur jatuh. Kau kabur pula. Kabur. Nggak kabur, nggak aja kau. Dia Iya. memang kabur. Dia memang nggak mau bahas tentang 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, silakan. Gimana? Zuma. Udah keluar kabur. Lagi. Gimana? Zuma. Iya gimana? Iya. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Oke, kalau kamu bisa menemukan kata perempuan dan kata istri di situ, saya Oke, aku tutup baca. apologet Islam Indonesia. Oke, aku Silakan. baca ya. Aku baca. Iya, 1 Tesalonika iya. 4 ayat 4. Aku baca. Supaya Iya, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengurusan Iya. dan penghormatan. Apalagi yang Oke, kurang ini. oke. Kamu Sekarang kamu kata ngapain istri tadi? dalam bahasa tunggu. Kata istri dalam bahasa Yunani apa? Sebentar. Hendaklah, Kata ini, istri. supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan Iya. menjadi Itu istrimu bahasa sendiri Indonesia. dan hidup Itu di dalam bahasa pengurusan dan Indonesia. penghormatan. Itu bahasa Indonesia. Kitabmu itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti di Indonesia. Itu diawali ketika Belanda datang membawa kitabmu di Indonesia ini abad ke-17. Iya, Oke. diterjemahkan Nah, tapi sekarang Ibrani dan Yunani jelas. Original Apa teks sih? kitabmu itu kalau nantang diskusi sama saya kok adem-adem aja di situ. Duduk yang Ya, ada cantik. di sini. Ya, Aku Dengar, gantian dengarkan lah, Viro, saya. gantian. Giliran saya berbicara kan? Giliran saya kan? Oke, silakan. Atau Anda masih mau bicara? Oke, baik. Silakan. Oke. Orang yang bodoh alias bahlul yang tai lalatnya sebesar bola kasti di bibir boleh kemudian berbicara seperti pola yang kamu gunakan. 1 Tesalonika 4 nomor 4 nih, dengarkan bunyinya ya. Memang dengarnya bagus mendengarnya memang. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Memang cantik kedengarannya, tapi itu bahasa Indonesia, Cak Ayu. Di dalam diam dulu. Dalam original teksnya itu tidak ada kata seorang perempuan. Yang ada di situ adalah skewos. Skewos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya benda-benda. Bukan perempuan. Kalau perempuan itu, Cak Ayu, bahasa Yunaninya guneka atau gune. Masih kekeh dengan dia benda-benda. Ya Allah ya Karim. Sekarang kitabmu itu aslinya bahasa Indonesia atau bahasa Yunani? Astagfirullah. Bang Juma. Saudara, Bible kami kejap bentar. Ini giliran saya loh. Saya mohon Anda jujur. Ya, Ini pertanyaan giliran saya sederhana. loh. Giliran Kitab saya Anda loh. itu aslinya bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Dengerin saya. Makanya aku jawab. Ya. Dengerin. Oke. Terjemahan kitab yang udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sumber katanya berasal dari Ibrani dan Yunani, jelas. Yunaninya itu skewos. Skewos itu artinya benda-benda. Masalahnya kamu yang nggak ngerti tentang arti di dalam original teks 1 Tesalonika 4 ayat 4. Kok jadi saya nggak ngerti? Oke. Anda yang ngerti. Anda yang ngerti. Sekarang tolong tunjukkan seorang perempuan dalam bahasa Yunaninya apa? Gini aja cuma, kamu perhatikan cuma, aku mau perhatikan aku lagi sama kamu. Boneka. Supaya kamu masih Itu bahasa Indonesia, Cak Kangkung.
Bentar dulu Astagfirullahaladzim. dong. Ada nggak yang bisa buka kamera di sini? Bentar dulu dong. Kan kamu yang bilang sama saya kemarin. Natali, sebentar. Woi, kau Tunjukkan di- diam dulu, diam. Tunggu. Ini sekalian kita bongkar kelemahan Gua Kristen mau ini di sini. diskusi, jangan di mute dong. Ya, tunggu dulu. Ini kan yang perintahnya asli ya. dari Ini Zuma. pakai data ini. Bukan di dalam Bible. Ada Temon. perintahnya di dalam Kristen. Ya, buka Ada data, perintahnya Temon. dalam Kristen menikahi hanya seorang istri saja, ya kan? Aku Itu udah nggak buktikan ada. sama dia. 1 Tesalonika. Itu nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Natali, monitor Natali. Kalau bahasa Indonesia Apalagi iya. sekali ini ya, modal cowok. Kan itu dibuat-buat aja ya untuk nipu lawan. Dibuat-buat katanya. Original teks kitabmu itu nggak ada kata seorang perempuan. Nggak ada. Zuma, dengerin ya. Salah terjemah Mana yang kitab kau lebih- itu. Mana yang lebih oten percaya? Kamu atau para pakar bahasa? Jangan Ibrani percaya yang telah saya, menerjemahkan- Tuyul. Menerjemahkan kitab kami. Jangan kau Dari percaya kitab Kejadian saya. sampai kitab Wahyu. Hah? Jangan kau Kalau percaya kamu saya. menerjemahkan Jangan. lebih percaya. Tapi Kamu percaya atau mereka? kepada ori teks kitab kau yang harus kau percaya. Jangan Karena percaya saya. memang original text itu menceritakan tentang hal yang sama seperti yang telah diterjemahkan di dalam Bible-nya Oke. orang Indonesia. Ada nggak yang bisa buka Gimana kamera di sini? Ya. Bentar. Ayat berapa, Silakan, Gurunda? Bro. 1 Tesalonika 4 nomor Kamu udah 4. janji loh, Bu Suma. Lehermu diapain kamu bilang itu? Kamu Penggal leher saya, bawa pulang ke Ya, udah. gereja. Bikin Oh, sok udah, saudara. aku udah buktikan Bikin sama kamu. konro. Bikin konro. Tapi kalau tidak ada gimana? Aku udah buktikan. Apa Bagaimana konsekuensinya? mungkin- Bagaimana mungkin tidak ada sementara ini? Aduh, aku Ya, baca sama kalau kamu. tidak ada bagaimana? Kalau Aku tidak baca ada lagi. bagaimana? Oke, aku baca lagi. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi Ya, dibesarkan Dinda Temon ini Cet, jangan di mute lah. Gimana sih? di Alkitab Sabda paralel. Mana sih ini kok di mute? Yang ini ya satu Sabar saudara, sabar. Apa konsekuensinya kalau ternyata nggak ada? Berarti agama Kristen ini memang agama iblis, oke? Agama iblis. Iblis itu katanya. penyesat. Aduh. Iblis itu katanya penyesat. Iblis Nah, lagi. coba tunjukkan. Bawa iblis, Coba Dek, padahal dia yang iblis. tunjukkan 4632. 4632. Seorang istri, seorang perempuan. Seorang perempuan nih semua mata memandang melihat ini. Seorang perempuan. Apa artinya seorang perempuan di sini? Seorang perempuan dalam bahasa Yunaninya apa? Bentar. Seorang perempuan aja yang diklik deh. Oh, Jangan iya, klik semua. Apa ini? Kok diklik semua? Orang perempuan yang ini ya. Seorang perempuan. 4632. 4632 yang ini. Seorang perempuan diklik. Ya. Ini artinya Kok sering? Benda. TB benda, benda-benda, barang. barang Alat. ya, sering barang, milik, bejana, piring, buyung. Benda-benda. Itu. Ya, Jadi benda, artinya adalah benda-benda. benda-benda. Ini gitu. Perlihatkan. Benda-benda mana benda? Perlihatkan. Tuh benda itu benda. Benda Nah, tuh. barang. Benda. Nah, terus menjadi istrimu. 1438. 14. Jadi bukan seorang perempuan ya, tapi benda. Di sampingnya. 1438. Tahu artinya apa? Diri sendiri, bukan seorang perempuan, seorang istri, Diri bukan. sendiri. Menjadi istri, bukan menjadi istri. Menjadi istri nggak di situ? Enggak, diri sendiri, Gurunda. Nggak ada menjadi istri, nggak ada. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah supaya kamu masing-masing mengambil benda menjadi dirimu atau menjadi sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Makanya di Kristen itu bisa mengambil benda untuk jadi istri. Ada yang beristikan ya termos es, asbak rokok, ada anjing, ada laki, semua boleh. Ya tidak ada di situ seorang matamu suek. Itu bahasa asli kitab lo. Makanya saya katakan kau itu agama penyesat. Lain di asli, lain diterjemah. Aslinya mengatakan A, diterjemahnya menjadi K.
Konyol. Itu penyesat. Al-Quran mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yukesirun. Kalian ini saudara-saudara setan, membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Kau mengajak manusia untuk mendurhakai Tuhan dengan memanipulasi kemudian Bible yang bukan firman Tuhan semakin hancur. Ini fakta, ini real, ini kenyataan di tengah-tengah kita, bukan di karang-karang. Nanti suatu hari anak-anak kita akan berbicara, dulu ada seorang Kristen hidup di tahun 2025 bernama Piro. Ngotot mengatakan di kitabnya ada kata mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Padahal di situ ada orang ganteng juga namanya Bang Suma sudah menunjukkan bukti valid. Tak ada kata itu dalam bahasa aslinya. Hanya ada di Indonesia aja yang kata-kata itu muncul untuk menipu umat Islam yang ada di Indonesia sekaligus menipu jemaat-jemaatnya sendiri. Itu fakta, itu real. Nah, gimana? Saya mengatakan itu taruhannya. Kalau ada ambil leher saya, penggal, bawa ke gereja, kalian boleh makan sama apapun. Tapi kalau tidak ada ternyata, apa yang terjadi? Saya boleh mengatakan agamamu agama setan. Adil kan? Adil. Karena yang menyesatkan itu hanya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Kalian menggenapi. Kenapa ada editan-editan seperti ini? Demi untuk menjajakan nama Yesus, iblis yang bersembunyi di balik nama Yesus. Itu Yesus sendiri mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka banyak orang ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang memakai nama Yesus menyesatkan manusia? Ya kalian, lembaga kalian, gereja kalian, pendeta pastor kalian, jemaat kalian, pendebat-pendebat kalian. Itulah mereka sang penyesat, barisan sang penyesat yang ada di antara manusia-manusia benar, yaitu Islam saat ini. Apa yang bisa kamu ajukan? 1 Tesalonika 4 merembat Bang Suma. Pret. Kamu belum lahir, Bang Suma dan tim udah tahu dalil itu. Jadi jangan kok so cantik, so paten. Bible itu membantu setan menyesatkan kalian. Paham? Biblemu itu alat setan untuk menyesatkan kau dan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Berterima kasihlah kepada para apologet Islam yang hadir membuka tabir kesesatan yang ada yang hadir di tengah-tengah kalian itu sendiri. Kalau bukan kami, pendeta mau membongkar ini, gak mungkin. Pastor ingin membuka ini, gak mungkin. Sudah. Ya udah, silakan dibesarkan. Nah, besarkan beliau, ayo. Sekali lagi siapkanlah lehermu ya. Iya, silakan. Silakan. Mana? Ya. Mana? Paling tajam lah. Siapkan lehermu. Kamu bisa baca ini enggak? Coba kamu bisa. baca ini. Coba dibaca. Nah, apakah mana tua? Bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Pertanyaan saya. Tua mana? Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Bisa baca enggak? Supaya kamu masing-masing. Terus Apa itu? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan dan menjadi seorang perempuan. Ya, terus menjadi istrimu. Ya, ada berapa perempuan? Satu perempuan. Ya, satu. Ya udah, satu, ambil pisau. Iya. Silakan. Sekarang yang mana yang betul? Sekarang mana yang betul? Ya udah. Sekarang siapa yang betul? Udah, ambil pisau. Sekarang siapa yang betul? Silakan. Silakan. Sekarang mana yang betul? Kitabmu ini yang bahasa Indonesia atau bahasa Yunaninya, mana yang betul? Asumsi kamu. Mana yang betul? Ini yang betul. Asumsi kamu itu. Mana yang betul? Asumsi kamu itu dari Inggris. Mana yang betul, bahasa Indonesia? Silakan. Atau bahasa Yunani? Mana yang betul? Piro, dengar ya. Berbeda. Bahasa Indonesia yang betul. Piro itu berbeda, Piro. Bahlul. Itu berbeda, Piro. Itu berbeda. Yang originalnya dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Paham kok, Piro? Jadi sekarang kita uji mana yang benar. Ya, jadi kau jangan berpaku di situ aja, jangan bertumbuh di situ aja. Buktikan omongan Zuma lo. Lo itu udah disebutkan tadi originalnya ditunjukkan Temon. Udah baca lo. Dia udah baca. Yang ditunjukkan Temon itu originalnya. Mengambil seorang perempuan menjadi
Piro, dengar, Piro. Yang ditunjukkan temuan itu originalnya gitu loh. Jadi sekarang mana yang mau diikutin? Temuan aja ini originalnya benda-benda. Oke, emang terjemahan ini nggak diambil dari original teks. Ya iya salah loh, salah. Yang salah itu kalian bukan. Kau yang salah Longor. Mana yang lain salah? Hah? Ada berapa ribu kesalahan di LAI itu. Itu pengakuan pendeta sendiri. Woi. Mana berbeda kok? Ya, Siapa? Jadi mana yang mau saya diikutin? hanya memberi petunjuk. Mana yang lain salah? Mana? Saya hanya memberi peringatan aja. Zuma, kamu perempuan atau laki-laki Zuma? Tepatin dong apa yang kau omongin. Enggak. Dong. Saudara, Kok enggak? bagaimana Sudah mungkin terbukti. kamu ingin menghukum Upaya kamu seseorang masing-masing dengan mengambil dalil seorang palsu? perempuan untuk dijadikan istri. Itu dalil palsu itu, Tuyul. Bagaimana kau bisa menghukum saya dengan pasal-pasal kepalsuan? Gak bisa. Hanya orang bahlul yang bisa menetapkan satu hukum kepada orang dengan menggunakan undang-undang kepalsuan. Undang-undang palsu yang kau tunjukkan itu. Harus tunjukkan ori teksnya. Ternyata kamu secara tidak sadar menunjukkan betapa bobroknya kitabmu itu. Betapa hancurnya kitabmu itu. Sebuah kitab yang dianggap suci, sebuah Ternyata kitab Juma yang nggak- bermasalah, nggak maka gentle. pastinya Juma agama nggak itu gentle. bermasalah. Ketika agama Juma itu nggak gentle. hancur, bermasalah, maka agama itu bermasalah. Itulah yang terjadi dalam agamamu. Adikku teman, bisa nggak ditunjukkan secara akurat seperti dia menunjukkan kata-katanya itu besarnya gitu bisa dibaca. You menunjukkan dalil tapi kecil, nggak bisa dibaca. Ambil kamu udah baca loh supaya kamu masing-masing mengambil Sementara seorang yang istri. kita hadapi ini adalah kerah yang bertubuh manusia. Nggak bisa dia baca kalau kecil gitu. Kalau namanya pembohong ya tetap pembohong, kebiasaan begitu. Kalau memang berdusta ya berdusta. Inilah aja. yang dikatakan Al-Quran. Udahlah Inilah ya. yang dikatakan Al-Quran kan. Makanya jangan mengucapkan segala sesuatu jika kamu tidak bisa Walladzina membuktikannya amanu sendiri. wa ma yakhna'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Jangan Ulaika kamu hum melakukan syarrul sesuatu, bariyah. Innal kamu berjanji, ladzina terus kamu kafaru nggak tepatin. min ahlil Itu kitab wal masalahnya musyrikin kamu, ya. fi nari jahannam. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Orang-orang bahlul, orang-orang jahil, orang-orang tolol, bodoh, bahlul, dongo, berdaki, krinyol, dan hidup lagi banyak utang. Nah, inilah yang dimaksud Quran tuh. Siapa yang punya Bodoh, utang matinya nggak dibayar? bahlul, sombong, tolol, Siapa yang konga, udah metong tapi masih idiot, meninggalkan? idiot, Siapa yang udah Ini. metong tapi idiot, tolol. udah Nah, metong inilah yang meninggalkan dimaksud. hutang? Hah? Siapa? Siapa yang udah metong tapi meninggalkan hutang? Siapa? Ya, kamu lah itu. Aku katanya. Kamu lah itu, kamu lah itu. Katanya aku lagi. Meninggal. Utangmu apa? Utangmu apa ketika kamu meninggal? Kamu lupa menurunkan Tuhanmu dari pohon. Masih menggantung Tuhan kau itu. Kalau kamu gentle, kamu tepati janji kamu. Enggak terbaca deh, enggak terbaca. Enggak terbaca Dinda Temon. Ya. Enggak bisa terbaca. Percuma aja. Di-kick, ya kan? Nggak bisa Di-kick lagi kan? kebaca. Ya pasti di-kick, ya kan? Udah, Piro, nanti kau kuki ya Piro ya. Aku yang kuki kau, nggak usah kau bilang ancam-ancam. Kuki kau, kenapa rupanya? Aku ludahi. Gini dengar kau Piro ya. Kau dengar dulu. Bagaimana mungkin kau nggak diki? Diam kau dulu, kau nggak kuki kau. Nggak usah kau ancam-ancam. Ya, itu berbeda terjemahan dengan originalnya berbeda. Contoh, bahasa Inggris isinya God. Aturan terjemahannya kan bahasa Indonesia Tuhan, tapi tidak. God diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manusia, kan salah. Salah itu kan. Nah, seperti itulah tadi dia. Paham kau? Jadi sekarang mana yang benar? Mana yang benar? Oke, begini aja. Bang Zuma, kamu jangan pakai teks bahasa Indonesia. Kamu pakai teks aja bahasa Indonesia. Bible-nya bahasa Inggris. Coba. Apa keterangan di dalam 1 Tesalonika 4:4? Coba. Untuk membuktikan. Saya masih kalau memang itu salah. saya masih mengedepankan bahasa Yunani. Karena original teksmu itu bahasa Yunani. Oke. Kita nggak pakai bahasa Indonesia. Kita pakai aja teks bahasa Inggris.
Kamu Kenapa buktikan nggak pakai tes bahasa Inggris aslinya? dan terjemahan bahasa Inggris. Bentar dulu Juma. Kenapa? Ya, bentar Kenapa nggak dulu pakai lah. bahasa Yunaninya? Ya, Kenapa? sabar dulu dong, sabar dulu dong. Kena- kamu kutanya buktikan dulu. Bible-nya dengan Kenapa? dengan tes bahasa Inggris. Kenapa kamu nggak mau pakai Bentar bahasa aslinya? dulu Kenapa? dong. Katanya mau diskusi yang baik. Dengerin Saya dulu. bertanya, Iya, kenapa makanya kamu aku nggak bertanya menggunakan sama bahasa kamu. aslinya? Oke, kita jangan pakai bahasa Indonesia Juma ya. Oke. Bahasa aslinya, kenapa? Ada terjemahan yang sumbernya dari Kenapa bahasa harus Yunani. pakai terjemah? Kenapa? Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya kan? Kenapa nggak mau Sekarang kita pakai buka. bahasa aslinya? Supaya bisa membuktikan Oi. sama kamu bahwa terjemahan Oi, bahasa manusia Inggris, separuh terjemahan bahasa babi, Indonesia pun kenapa kamu nggak mau menggunakan bahasa aslinya kitabmu? Kenapa? Kamu malu? menerjemahkan arti yang sama. Kenapa harus terjemah? Kenapa harus terjemah? Kenapa kamu bukan yang bahasa berbeda. aslinya? Kenapa bukan yang aslinya berbeda, aja? Kenapa nggak pakai aslinya aja? Kenapa? Kenapa? Kamu yang Kenapa? berbeda. Itu sudah muncul tuh aslinya tolol, bahlul. Inilah kalau manusia lahir dari sperma babi ya gini. Maaf Pak Kiai, maaf Pak Kiai. Illal ladina zalamu minhum, itu yang kubawa. Hari ini juga udah ini nih bahasa aslinya ini. Ini apa ini? Benda, bukan seorang, tapi benda. Kembali dek, kembali ke seorang menjadi istrimu. Ada nggak kata istri di situ dek? Nah, Ada. coba mana coba. Biar semua tahu, orang Kristen yang masih bisa diselamatkan tahu. Ah, coba. Tadi Menjadi itu istrimu. berapa? Yang di sampingnya itu loh dek. Berapa itu? Ya. 34 ya? 34. 14. 38. 38 sendiri. Ntar kita. Nah, sendiri. Kita bukan besarin dulu istri. soalnya ini oten-oten agak. Nah, ini. Harus besar kali gurunda oten-oten. Duh, matanya ampun. Iya, Ntar betul. saya gedein aja lah. Ah, Nih, sendiri outro. ini tuh. Ah, apa bahasa Indonesianya? Diri sendiri, bah, parah kali bah. Istri itu gune atau perempuan itu gune. Oh, lama oten-oten ini memang betul-betul. Nah, udah Piro, kau kan minta naik lagi. Sekarang sudah jelas. Bilang saja aku tidak bisa bahasa Yunani. Udah cukup. Itu aja. Kau akuin aja. Aku nggak bisa berbahasa Yunani. Udah. Harus ke original lah merujuknya. Masa ke bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu pun diterjemahkan dari Yunani. Kok kau paksa pula harus ke bahasa Inggris? Longor juga kau. Jadi sekali lagi ya, nggak usah kau bahas itu lagi. Berbeda. Bilang aja kau tidak bisa bahasa Yunani, makanya kau tidak paham. Gitu aja Viro. Paham kok kan? Longor kali kau. Kembalikan ke tadi Dinda Temon, kembalikan dengan sumnya besar gini. Kembalikan coba. Jangan diperkecil, biarin aja besar. Oh. Nah, lagi. Kurang. Lagi kembali. Oh, yang kembali tadi ya? kembali ke ayatnya. Nah, coba besarin. Zoom Yang kayak mana, tadi. Ya tadi, yang tadi itu. Ya, tuh besarin. Ya, bentar. Terjemahan bentar. baru aja nggak apa-apa. Jangan diketik, jangan diklik. Besarin aja. Besarin. Kurang Bukan di besar ya? situ. Yang punya angka deh, yang punya angka. Yang tadi angka tadi mau angka bawah tuh di zoom aja, di zoom besarin lagi, dibesarin. Deketin lagi kameramu. Kayak tadi loh. Yang angka tadi. Itu rasa Ini tuh di- komputernya di- grogi itu dia. Yang angka tadi. Kenapa turunnya turun? Itu di zoom. Nggak usah di zoom aja. Di zoom. Naik turun lah. Ya, di zoom. Yang tadi betul Mon. Ya. Ini. Turun. Ini. Kenapa harus naik turun? Ini udah ini, stop sini. Zoom, dideketin kameranya. Nah, kurang dekat. Nah, begitu. Naikkan ke atas lagi. Mana kata istri di situ? Nggak ada. Diri sendiri. Ya kita nggak lihat juga di sini, kita nggak lihat. Mana kata istri? Nggak ada di situ kata istri. Untuk nyatakan kata istri. Nggak ada. Gurunda. Tengok lagi, geser lagi Mon, di tengah. Yang besar itu, itu. Besarin, itu zoom. Besar, Budak. besarin. Besarin. Kalau Zoom. dibesarin jadi ngezoom, Gurunda. Ya coba di zoom, dibesarin. Tadi kan Udah ini. Tadi kan bisa. Yang tadi udah. Bukan itu yang kamu besarin, kameramu kok dekatin ke layar. Cuplis. Astagfirullahaladzim.
Grogi Gurunda. Bilang tadi grogi. Komputernya grogi, komputer. Ah, itu. Komputer tetap. Nah, kamera yang maju mundur. Nah, gitu biar ucoknya nggak tegang kali. Ah, itu Mana ya. mana kata istri, mana kata istri? Cari situ kata istri, kan nggak ada kan? Nggak ada kan? Tunjukkan Bukan lagi, di besarkan lagi. situ, ya Allah, ya atas, Karim. atas lagi. Ah, itu, Atas, itu. atas. Ah, ini. Ah. Mana kata istri? Udah, Kenapa ke itu. situ? Ini. Ah, itu sudah. Cari Ah, udah, besarin. Nah, udah besarin. Udah. Besarin. Diam kan, laptopmu diam kan, laptopmu diam kan. Atau memilih istri sendiri. Kan gitu. Nah, ini dalam keadaan seperti ini kami ramu. Seorang perempuan coba yang di atasnya tuh sorot tuh yang sudut. Nah, ini seorang perempuan. Nah, itu seorang perempuan. Nah, coba klik angkanya. Coba klik angkanya. Klik, ketrak, ketepak, Udah. klik, ketepak. Enggak dikliknya ya Allah. Nah, touchscreen dan alih. nah, apa tulisannya? Apa artinya? Istrimu sendiri apa artinya? Benda-benda. Benda-benda. Ulang, mundur lagi, kembali lagi. Nah, kembali. Ya, nih, kita lihat. Perempuan. Nah, seorang perempuan. Klik, 1, 2, 3. Ketepak. Muncul. Apa artinya? Benda. Bukan istri. Ya mampus sudah. Allahu Akbar. Sementara bahasa Yunani untuk perempuan itu atau gune itu apa? Istri itu gune. Itu bahasa Yunaninya. Nah, kembali lagi dek. Adekku sayang kali ini. Kembali lagi. Iya. Nah, kembali. Seorang perempuan. Mana seorang perempuan? Nah, Seorang istri. Mana seorang istri? Ini Gurunda. Itu Ini. seorang perempuan itu, seorang perempuan. Seorang istri mana? Ini. Mana seorang istri? Adanya seorang perempuan, seorang istri, mana ya? Memilih istri. Itu ada. Nah, itu tuh yang tadi. Mama. Kenapanya dunia gempa bumi? Terjadi gempa bumi, saudara-saudara. Aneh begitu. Ah, itu. Besarin, memilih istri sendiri tuh. Tuh. Memilih istri sendiri. Ya, besarin dulu, Cak Ayu. Oh, besarin Jangan dulu, diklik Cak. dulu. Besarin. Gak usah diklik dulu, Dek. Dibesarin Nggak aja. diklik, otomatis Gurunda. Nah, besarin. Nah, lagi. Aku ingin tanya kepada netizen, ini ada memilih istri nggak? Ada nggak kata memilih istri di sini, teman-teman? Ada atau nggak ada? Ada. Memilih istri ada. Nomor berapa itu? 29. 2932. Coba diklik. Kita sama-sama buktikan. 1, 2, 3, klik. Apa yang terjadi? Apa artinya di sana? Apa artinya? Kamu akan memperoleh 1. Kamu akan memperoleh. Mana istrinya? Ada? Ada? Tidak ada. Enggak ada. Berarti salah terjemahan ya bang ya, salah terjemahan ya. Iya. Salah terjemahan. Iyalah. Ini yang harus disalahin Bang Blender, Bang Cuma, soalnya temen diajarinnya Amsal terus. Salah teman lah. Berarti salah teman salah. Oke, saya kira cukup bikin malu dia. Apa kata dia? Kamu salah. Tengok ini bahasa Indonesia. Lama. Kalau bodohnya dan bahlulnya seperti itu, mending kau berdoa setiap saat agar kembali kau dikutuk aja menjadi batu tawas, lebih bermanfaat bagi keteknya bom daripada kau jadi orang tapi kau bahlulnya ndak ketulungan. Gitu. Siapa namanya tadi tuh? Poni. Piro. Piro. Kirain poni kuda. Namanya Vero. Oke, teman-teman, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih sementara, silakan. Ya, Gurunda. Ini Bang Boy. Bang Blender, ini yang typing teman panik dia belum pernah ditanya langsung sama Gurunda mungkin ya.
Jangan kabur dulu Juma. Kita dulu Mau beribadah, mau ibadah. Aduh. ya baru naik udah mau kabur. Iya, mau ibadah. Kau apa? Lebih penting ibadah lah longor daripada kau. Kau pun longor aja kok. Empat rakaat aja, 4 rakaat. Ibadah dulu. Begitu naik Bang Boy. Gak usah so hebat kau, gak usah so hebat. Ibadah dulu. Macam hebat kali kau. Kau pun longor. Kalau udah semut teriak-teriak aja terus. Bukan, ibadah dulu. Boy. Telepon yang gini semua, Bang Blender masalahnya datanya yang gini semua. Ibadah dulu, bukan kau. Ibadah lah. Kau kan longor kau. Udah mon. Kau mon nggak ditanya, semua grogi terus. Kau mon goyang-goyang, udah mon. Pening kepala, kebanyakan kali goyang. Kau goyang sana goyang sini, udah groginya udah kelebihan, udah per. Lagian di mana di Bible itu ada larangan poligami? Boy, di mana ada larangan poligami di situ? Matikan kameramu tuh mon. Di mana ada larangan poligami? Di Bibelmu coba tunjukkan kalau ada larangan poligami. Apa? Lanjut Bang Blender. Bahkan di Keluaran 21 ayat 10 itu coba dibuka temuan. Keluaran 21 ayat 10. Itu. Keluaran 21 ayat 10 itu jelas. Gak apa-apa. Berdiri dua orang. Saya diskusi sama siapa? Sama Ustadz Arif. Itu coba ditampilkan lagi. Keluaran 21 ayat 10 tampilin. Tampilin. Ya di sabda juga. Jika tuannya mengambil perempuan lain, maka jangan kurangi makanannya, pakaiannya, dan persetubuhannya. Iya, benar. Apa pertanyaannya? Ya di mana ada larangan poligami di kitabmu? Pertanyaannya itu. Silakan cari. Oke. Janganlah kamu menduakan istrimu. Di situ dikatakan. Tidak ada dikatakan poligami, tetapi jangan menduakan istrimu. Di mana ada larangan? Coba di sabda ada beberapa versi kan? Ada beberapa versi di situ. Alkitab bukan sabda. Coba di LT di seleber gitu kan? Di mana? Yang mana? Iya, yang di bawah, yang di bawah. Jika seorang laki-laki gitu kan, ada kan? Enggak, bukan yang di bawah itu, bukan. Ada TL itu kan. Iya. Iya, yang mana? Iya. Yang TL. Itu TL itu udah di situ aja, gak kepinggirin tuh sama aja. Itu kalau anak laki-laki itu kan, ada kan di situ. Nah, kalau anak laki-laki nih. Ya baca. Anak laki-laki itu kawin lagi. Ayat 27, buka dulu. Bentar dulu. Biar dengarkan dulu. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Dengar boy. Terus pertanyaannya apa? Tadi kan poligami kan? Loh itu kan poligami di situ boy. Di mana? Loh itu yang dibacakan temuan tadi itu. Mana ada dikatakan poligami di situ? Baca lagi Kak Temon. Aduh, budak kali ini orang. Jauh gila mau baca bahasa Indonesia aja nggak paham. Kalau anak laki-laki itu kawin lagi, ia tetap berkewajiban untuk memberi makanan dan pakaian serta semua hak seperti biasa kepada istrinya yang pertama. Kalau kan? Loh iyalah. Terus? Jikalau kan berarti belum terjadi kan? Waduh. Terjadi atau terjadi? Sama nggak? Hampir sama nggak dengan ayat di Al-Quran tuh? Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahilah 2, 3, dan 4. Hampir sama nggak? Beda itu, beda jauh lah. Kepala bapak kau tuh beda jauh. Kau yang longor kau. Blender, jangan pula kok sama-sama kalau Quran sama Alkitab kami beda jauh itu. Kami pun nggak mau nyamakan dengan Bible kau borno gitu. Sorry. Enggak, ayat ada dalam itu sama nggak? Berarti itu membolehkan poligami. Itu kesimpulannya. Beda. Jangan kok sama-sama. Ya, mana larangannya mana? Beda. Larangannya mana? Matius 5 ayat 27 sampai 32. Baca. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan itu. Di mana? Bukan penceraian di situ boy. Buka dulu. Buka dulu. Teriak-teriak. Udah tahu. Itulah dia. Apa
yang sudah dipersatukan Tuan tidak bisa dipisahkan. Gimana cara mempersatukannya? Bagaimana cara mempersatukannya? Ayat 32 Blender. Ya, buka dulu. Apa yang mau kejang-kejang? Memang begitulah. Mana larangan poligami? Buka dulu, aku bilang. Buka dulu, kau baca, baru kau bantah. Gimana kau mau pandai? Kau yang bawa data, mestinya kau yang baca, boy. Aku yang tampilkan ya. Oke. Saya setuju. Bentar ya. Tampilkan ayatnya. Biar kau pandai juga. Jangan botol terus, botol. Udah tahun 2025 tetap botol. Yang botol tuh kau, Ten. Ini kubuatkan langsung kubuatkan ya. Kau memang yang botol tuh kau. Ini blender. Kau payah kali kau memang diajari susah ini. Nih, Matius 5. Ini dulu tulis lah, Oten botol tuh. Itu yang benar. Yang benar tuh Oten botol. Itu yang betul tuh temanya. Kau geser tulisan itu dulu, biar nampak orang dibaca. Tahu botol ngomong botol. Nah, baca blender. Baca nih. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina ia menjadikan istri berzina. Baca. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan ia berbuat zina. Itu kalau berzina. Kalau dipukuli perceraian itu, woi. Waduh, Ini masalah poligami. Aduh, cerai sama poligami sama enggak? Woi. Ada lagi ayatnya. Inilah ini udah ini aja sama kau ini nih, Oten botol. Udah itu dia Oten botol. Udah itu aja. Tema sesuai tema. Oten botol. Udahlah sesuai tema itu. Kau pun enggak aja kau. Yang dibahas poligami. Kenapa data cerai sama poligami sama enggak? Sama lah. Akibat Kepala bapak sempak kau tuh koyak. Bodoh kali kau sama. Cerai sama poligami bisa pula kau katakan sama. Itulah longor kau tuh botol. Kau memang botol. Makanya dengarkan dulu tuyul. Kau jangan teriak-teriak tuyul. Ya gimana pula kau samakan cerai sama poligami? Ngarang aja kau. Cerai itu berpisah, poligami menyatu. Kan longor kau tuh. Berarti kamu dipanggil. Bagaimana? Cemana kau katakan sama berpisah dan menyatu? Cerai itu berpisah, poligami menyatu. Apanya kau katakan sama? Bodoh kali kau. Blender, tenang kau blender. Kau kalau udah sungguh teriak-teriak. Kau yang botol nggak kau tuh? Menyatu dengan berpisah kau katakan sama? Nggak botol kau? Botol kau tuh. Botol. Loh, nggak bisa tenang aku. Kau botol. Masa nggak aja kau? Masa kau katakan menyatu? Kalau udah bisa pula. Bukan, nggak bisa. Kau salah. Bercerai itu kan dalil perceraian kau buat, kau tunjukkan. Sekarang poligami. Mana larangan poligami? Diam. Nggak usah kau curhat. Mana larangan poligami mana? Mana, woi? Sekarang kau yang botol. Botol kau kan? Hah? Botol kau kan? Botol lah kau. Kau botol. Mana katanya larangan poligami itu mana? Nggak ngerti, tapi kau bahas. Woi, larangan poligami mana? Mana larangan poligami mana? Mana larangan poligami? Coba kau tunjukkan. Nggak botol kau. Kayak mana mau disusun sama kau kayak gini? Botol kali kau. Bisa pula kau katakan menyatu dengan berpisah. Kau katakan sama. Kan longor kau tuh. Pecah piring jadi gara-gara kau. Pecah. Nggak aja kau. Nggak bisa kau katakan menyatu dan berpisah. Kau katakan sama. Ngarang aja kau. Poligami itu menyatu. Jadi kau tidak bercerai berpisah. Gimana sama? Bodoh kali kau. Nggak sama pula. Ya dari perceraian itulah orang jadi apa? Selingkuh kan? Ya bodoh kali nih selingkuh. Longor kali kau. Sampai dibilang dilarang poligami. Dari bercerai. Emang bercerai karena alasan selingkuh saja? Orang bercerai karena alasan selingkuh saja rupanya. Bisa jadi. Kepala bapak kau bisa jadi. Ngarang aja kau. Gak bisa lah. Kita cari umum lah. Yang cara umum lah. Ya, karena selingkuh lah salah satu. Ya, mana larangan poligami itu mana? Sedangkan tadi di keluaran 21 nomor 10 dibolehkan ternyata kalian berpoligami. Tadi kan aku tunjukkan ayatnya. Itu bercerai. Aduh itu bercerai. Tahu gak kau bercerai? Cakal lagi betul ya. Betul kali kau bercerai. Oh betul kali kau. Gak bisa kau kata berpisah. Bercerai itu berpisah. Pecah lagi beri sama kau. Tahu kau? Longor kali kau. Nih. Pecah lagi beri. Cur kan dah. Cur.
Hancurkan semua kepalanya, pecah lagi bilang ini. Ya, Nanti nih brother. apalagi? Nih kau baca dulu nih. Janganlah seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkap aura dari samping kakak selama apanya menyingkap? Apanya? Ngapain lah kau suruh jual madu kakak kau? Kau melongor kak? Kau? Hei, di sini diskusi agama, bukan mempromosikan madu. Kakak kau jual madu. Ya udah, kalau memang kakak kau jual madu, pergi ke pasar jualkan, jangan di sini. Longor kali kau. Itu masalah satu saudara itu. Aduh mah, ngapa? Ya kakak kau kan jual madu, ya udah sana jual madu kau kakak kau. Waduh, boy. Kemana-mana lah kau dibayar rumah. Itu satu saudara, boy. Aduh. Boleh, boy. Kakaknya jual madu kakak kau. Kakaknya jual madu. Kakak adik itu dijadikan istri emang nggak boleh, boy. Blender, kau Aduh. jangan poligami. Paham? Di mana ada larangan poligami di situ? Janganlah kau ambil seorang perempuan. Sebagai madu kakaknya. Nah, Berarti adiknya yang dinikahi adiknya, Makanya aku kakaknya bilang. nggak boleh. Waduh. kalian itu siapa yang mengajarkan poligami sampai berapa banyak itu? Siapa yang Ya, ngajari? bodoh memang bodoh Salomo sampai seribu Natali, kau masih ada utangmu Natali, jangan ngomong Natali, diam dulu Natali. Utang sempak kau tuh sampah kau ya. Utang sempak kau tuh zakar kuda kau masih sama-sama kau adalah Utangmu 5 sampah kau juta diam belum kau. kau Mana bayar. larangan poligami? Mana larangan Utangmu poligami? 5 juta belum kau bayar, ingat Natali, jangan lupa. Sempak kau terkait pinjol kau bilang aku ngutang kau. Kutantang kau Utangmu di ya. Al-Quran mana ada kata-kata zakar kuda? Nggak ada Pokoknya zakar kalau kau kuda. ngomong, ku tagih. Sempak kau tuh isinya zakar kalau kuda kau kau. diem Diam tadi, kau. kalau kau diem Sempak tadi, kau aku isinya tagih. zakar kuda. Natali Momot tuh, Natali Momot itu boy, hati-hati kau. Sekarang mana larangan poligami kau udah nggak usah kau terkait pinjol aja kau sok-sokan aja kau. Kau bilang Udah, kemarin mana larangan tunjukkan poligami, ayatnya. mana larangan poligami? Udah kutunjukkan ayatnya tentang Nggak itu, ada, tentang nggak ada. porno-porno Nggak di ada, udah, Al-Quran kalian ada. udah, diam kau. Mana? Kau nggak mampu Mana? tunjukkan di Al-Quran Kau ada malu, kan? tertulis. Kau Mana? nggak tahu malu kau. Kalau aku tahu malu, kau nggak tahu malu. Kemarin kau bilang tunjukkan di mana ada dalam Quran kami tentang porno-porno, aku tunjukkan. Nanti aku kasih Saya kode minta, Mana? budak, ini kenapa Mana? sih dia? Ada itu di Kalau YouTube kau ada minta loh. aku transfer, kau tunjukkan Ada di di Al-Quran YouTube ada itu, tertulis Levia zakar Natali. kuda, Mau kan ku nggak bukakan. ada. Mau ku Kau ini memang bukakan. stres ini, Oten stres. Dia Mau punya ku utang bukakan. pinjol dan lagi nyuruh aku yang bayar. Ini memang gila, memang boy ini. Kau yang berjanji. Sempak kau tuh isi zakar kuda kau. Kau yang ingat di berjanji. Al-Quran, mana tuh zakar Tunjukkan kuda dalam nggak ada. Al-Quran Udah, kami yang sekarang cerita-cerita kembali ke tema. porno. Mana datanya di Bible kau larangan poligami mana? Kau baca ya, justru di dalam Tawarik aja. Mana? Sempak diam kau. Sampah. Ketawa gila dia. Sekarang mana tunjukin di data ya di Biblemu mana Berjanji tunjukkan larangan datanya, kau poligami. bilang. Udah aku tunjukkan datanya yang cerita porno di Al-Quran kalian. Mana? Nggak ada Al-Quran ada pornonya nggak ada. Di Al-Quran nggak ada pornonya, Kemarin aku nggak ada. tunjukkan ada. Nggak ada di Al-Quran Mana? ada Tapi pornonya. Kau open cam coba, kau bilang di Al-Quran ada yang bilang porno. oke, Coba kau open cam. buka. Kau coba open cam, kau bilang di Al-Quran ada yang Terus? porno. Coba. Itu apa? Ya untuk kau minta aku uang 5 juta. Sekarang kau tunjukkan di Iya udah Al-Quran aku ada yang tunjukkan porno. kemarin. Di Mana? YouTube tuh ada itu di YouTube. Aku Enggak, tunjukkan. ada mana kok kau malu Tunjukkan. Bang Boy, Pemeras ini memang ya Oten bertanggung ini. jawab Maling atas kau. apa yang kau sampaikan. Kau Bukan buka itu. Al-Quran di mana Dia datanya kalau ada berjanji. porno di sini. Kalau Bang ada Boy. di Al-Quran kami cerita. Kau bukakan datanya di mana di Al-Quran ada porno. Kau harus Datanya. mempertanggungjawabkan apa Open yang cam lah kau. sampaikan. Udah aku Open undang cam. kamera kau. Mana? Kenapa? Kau bilang di Al-Quran ada yang porno mana? Tunjukkan. Kenapa? Mana janjimu? Kau bilang mau transfer 5 juta. Oh kan? Oten bisanya framing mang botol. Anjing Kau banget tunjukkan emang. dulu Coba, datanya coba, binatang coba di mana cek saldomu. datanya kalau Al-Quran ini memang Coba ada. cek saldomu, ada pornonya, nggak silakan saldomu? dibuka kameranya. Cek saldomu ada nggak? Nanti nggak ada. Gigi kali. Oke. Coba mana tunjukkan rekeningmu Kasih ya. saldomu, Rekeningmu ada nomor nggak rekeningmu saldomu? siapa atas nama siapa? Coba Ada nggak? nomor rekening. Oke ada. Nomor Ah, rekeningmu berapa? Atas nama siapa? Rekening pribadimu ya sesuai dengan Cek KTP saldomu tunjukin. dulu. Cek saldo ada nggak? Nggak ada urusan sama saldoku. Sekarang kau minta aku transfer ya. Walaupun dia nggak bisa buktikan, saya pengen tahu ini manusia ini siapa ya. Saya minta nomor rekeningmu beserta namanya atas nama siapa. Pastikan nama di rekeningmu sama dengan KTP-mu ya. Kau berani? Mana cepat? Uangmu nggak ada. Mana cepat? Kau ya kau nggak berani kau kan? Ada Kau nggak nggak berani kau. Kau mau minta transferan aja kau nggak berani tunjukin nama di rekening kau siapa atas nama siapa. Nomornya mana? Kau aja nggak berani. Kau memang penghujat, kau penipu, kau binatang kau ya.
Ayo, kau tunjukkan. Kau tunjukkan nomor rekeningmu, udah. Aku minta surat di Al-Quran kan kau nggak bisa ngasih. Sekarang kau tunjukkan aja lah nomor rekening kau atas nama siapa. Kau tunjukkan. Kemarin udah. Iya, aku udah nggak minta Al-Quran lagi. Kan memang nggak ada, sampai kiamat nggak ada. Udah, saya nggak minta lagi ayat Al-Qurannya. Saya nggak minta karena memang nggak pernah ada. Sekarang saya minta nomor rekeningmu atas nama siapa ya. Bukan, mana? datanya. Ayo cepat. Mau aku Mana tunjukkan? cepat? Iya, mana? Mana nomor Iya, rekeningmu? datanya mau aku tunjukkan. Enggak, udah nggak perlu data. Langsung uang meluncur nih. Malu kan? Loh, udah nggak perlu lagi karena memang di Al-Quran nggak ada datanya kayak gitu. Nggak ada di Al-Quran data-data ayat porno tuh nggak ada. Sekarang tinggal kamu terima cairan aja, terima uang nih sekarang. Mana Ya. nomor rekeningmu atas nama siapa, nama kamu ya sesuai dengan KTP. Ayo cepat mana? Enggak saldomu. Gak berani sekarang saldo lagi pemirsa ya. Inilah binatang babi. Ini kayak gini binatang ini ya. Binatang ini mau menghujat Al-Quran. Mau nuduh Al-Quran ada yang porno. Sampai memeras suruh saya transfer. Ya sudahlah, saya kasihan karena dia ini kan punya hutang sama pinjol dia ya. Mau ku bayarkan hutangnya, mau ku transfer. Ternyata dimintain nomor rekening beserta namanya atas nama siapa, nggak berani. Karena dia memang tahu, dia takut ketangkap, nanti ketahuan namanya dia siapa. Ya kan binatang kan? Binatang kau, memang binatang ini. Udah turun aja kau di bawah, nggak ada edukasinya pun. Nggak bisa diskusi apa itu coba. Bagus kau di bawah aja, tap-tap layar, nggak usah naik ke atas. Binatang itu nggak usah ke atas. Di atas itu nggak ngelainin binatang. Heran. Ada aja alasan binatang ya. Binatang ini alasannya ada aja ya. Kita nggak layak. Kak Natalie ngomong sama binatang nggak layak gitu. Dari tadi muter-muter di situ ada saldo nggak. Memang botol. Iya, dia kalau mau, makanya lah, kau nggak bakal mampu ya. Ini kafir ya, kafir. Kalian nggak bakal mampu membuktikan Al-Quran itu porno. Karena memang nggak ada ayat-ayat porno di dalam Al-Quran, nggak ada. Sampai kiamat pun nggak ada. Kau masih minta ngotot, kau bilang saldo segala macam. Ku transfer, kau pengemis murahan jahanam sampah kau binatang. Kalau perlu ya udah sekalian. Makanya nomor rekening kau berapa, atas nama siapa? Sekalian ku transfer, sekalian dijemput kau karena kau nuduh Al-Quran porno. Selesai kan masalah kau, bisa makan gratis kau tiap hari kau. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku sedang tidak di rumah. Karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Asik. Asik. Mereka bersundal pada masa mudanya. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Asik. Buntingan orang. Cerot. Begitu indah syairnya. Ulangan 25:11. Apabila dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut. Istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Asik. Bayangkanlah dari mana akal penulis ini menciptakan sebuah ayat ketika orang berantem harus meremas kemaluan laki-laki. Dari mana? Bagaimana dia bisa mencipta? Di mana nalar dia itu? Coba, gila nggak? Dia memiliki nalar seperti itu. Kok? Iya, memang iya. Ketika kita lagi berantem itu salah satu untuk memisahkan orang berantem. Tapi kok bisa lari ke burung bawaannya? Ya kan?
memisahkan orang berantem itu ya kita biasanya kok sempat dia memikirkan burung, sempat perempuan itu. Seharusnya dengan kita melihat suami kita berantem, dia panik, aduh, tolong kan begitu kan, timbul kepanikan ketika melihat suaminya itu begaduh. Ini timbul, wah ya apa ini? Atau paling tidak dia memisahkan, menarikkan tangannya, menarikkan bajunya atau gimana? Kok sempat memikirkan burung? Hah? Cemana penulis itu? Aduh, nggak ngerti aku. Aman. Apa aman? Aman. Osmon mencret. Di Solo. Temon siapa? Bukan. Itu yang naik tadi tuh. Osmon. Ya kan, di mana lah pemikirannya penulisan seperti itu tentang air. Aduh mah gila kali ya. Kok sempat memikirkan burung? Hah? Cepat. Kalau seorang istri kita begelut datang istrinya, dipegangnya burung lawanku itu, apa gak kupukul istriku, ya kan? Hah? Apa gak kupukul? Contoh loh, misalnya sama si Airin kan, wah aku begelut sama teman, datang Airin, dipegangnya punya teman, hah? Apa jawaban dia kan? Kan begitu kan? Ya aku pun melihat, ya terus di ayat selanjutnya, maka kau potonglah tangan perempuan tersebut, katanya. Itu selanjutnya, apabila melakukan itu, maka potonglah tangan perempuan itu. Siapa juga yang mau megang ketika dilakukannya dipotong, nggak tega kita motong tangan bini, ya kan? Gimana coba? Aduh. Enggak, yang anehnya tuh Bang, kenapa kalau berantem yang diarahnya tuh burung itu? Ya itu dia, kenapa mengarah ke situ? Kenapa harus ke burung? Tapi permasalahannya gue kalau bahas yang kayak gini lancar ya, kenapa ya? Coba datanya. Data di grogi dia, nanti grogi lagi jangan. Tadi Natali nggak ada. Bang, yang mana Bang? Lupa Bang. Ulangan 2511. Asko grogi lagi ya. Iya, Islam gak oleh framing ya, Islam ya, gak boleh framing. Data, ya. Data. Data baca aja, Temon, baca. Pakai HP aja. Kenapa harus Bang Temon yang baca? Kenapa harus? Iya, Natali yang baca. Tuh, surungkan nanti orang Natali yang baca. Lebih cocok. Lebih indah Natali yang baca. Bacakan aja. Kita baca ya, nggak boleh menghina loh ya, jangan dirubah-rubah ya. Saya baca ya. Ini apa ini? Kok TSI? Yang TB dong. Ayo, Kak Natali semangat ya. Yang TB dong. TB. Yang TB. Ulangan versi paralel. Dan yang TB apabila atau yang BIS, udahlah aku aja yang on cam lah. Lama. Iya, lambat jangan makanya dari grogi udah. Nanti grogi dia. Grogi siapa si ini? Aku aja yang buka data nih ya. Aku cari yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya, biar lebih penuh hikmat ya, berkesan ya. Kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istri yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas kemaluan suaminya. Berarti ada meremas. Wow. Iya kan? Meremas. Kiai dengar kan Kiai? Ada Natali ada Pak Kiai. Ada Pak Kiai. Ya kan saya kan nggak boleh rubah-rubah kan saya baca tertulis. Betul. Mas Tat ya. Diremasnya begeli. Ngilu punya aku nih, ngilu. Si BIS ya, ulangan 2511 ya. Kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istri yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas kemaluan lawan suaminya. Enggak, ini pas Natali bilang meremasnya ngilu punya aku, ngilu. Pertanyaannya kenapa nggak meremas yang halaman? Iya kan, ngilu. Pas Natali bilang meremas itu ngilu langsung punya aku. Kode keras. Benar ya, itu dia yang diremas suaminya, apa lawan suaminya Belen?
lawan suaminya Ustaz. Oh, aduh. Lawannya. Ya, Gimana harusnya bahaya. suaminya gitu. Kita nggak boleh ngatur-ngatur firman Tuhan. Ini firman Tuhan Oten, kita nggak boleh ngatur. Iya, iya. Tapi karena tadi masalahnya Mas gini. Wah, bahaya kan? Kan memang tulisannya gitu, Ba. Oh. Ba. Oh. Gitu. Bang Blender terjeda. Terjeda ya Bang Blender ya? Langsung error Komal, langsung error. Nah, Yang kan sama kayak Bang Blender terjeda, jangan bilang Bang Blender lagi berantem sama suaminya. Enggak. Sama suaminya siapa aja. Langsung error baca itu, langsung error. Oh. pertanyaan yang sama seperti aku, kenapa nggak punya suaminya saja? Kenapa malah punya orang lain yang harus diremas? Itu dia. Nah itu dia kan, itu kan benar kan. Jadi kenapa harus punya suaminya? Kita sebagai suami, kenapa kau pegang, kau selingkuh sama dia? Maka kita pukuli 2 lawan 1 jadinya kan. Coba lah, kenapa harus punya orang lain dipegang? Kan aneh kan? Apa sih pemikiran yang nulis itu? Itu mungkin buat perbandingan itu mungkin. Iya, perbandingan ya suaminya. Jangkrik genggong. Buat perbandingan. Lebih besar yang mana gitu ya. Iya, langsung nengok lagi emosi kita, apa nggak kena tonjok istri gitu? Iya, kita lagi emosi berantem nih. Kok pegang punya dia? Wah, pak kata dua-duanya, habis kan sebuah ayat apa ya, pernyataan yang nggak benar kayak gitu. Apalah, kok masalah-masalah burung aja. Enggak saja lah. Kayak mana yang nulis? Kok bisa pemikirannya seperti itu gitu? Bisa dia pemahaman seperti itu? Enggak pernah masuk akal sih kalau ditanya. Misalkan masuk ini ya, apa namanya yang 100 apa yang di TV itu, pertanyaan 100 itu apa sih namanya? Yang kuis itu, kuis 100. Family 100. Ya family 100 coba. Itu kan nggak pernah nolak. Bagaimana sebab pertanyaan gini? Bagaimanakah cara memisahkan orang berantem? Kan begitu kan? Pasti ada pertanyaan gitu kan? Coba sebutkan bagaimana cara memisahkan orang berantem. Wah, menarik tangan. Kemaluan. Ini meremas kemaluan gimana? Menurut apakah meremas kemaluan masuk ke dalam survei? Masuk ke dalam survei itu kan enggak. Ya kan? Enggak kan? Ditarik tangan, tarik baju, masuk ke tengah atau menarik kaki. Kan itu kan pertanyaannya kan. Apakah masuk top survei? Meremas? Enggak masuk lah meremas sekarang aja. Tidak untuk dicontoh, Pak. Iya, tidak untuk dicontoh ya. Itu Bible. Makanya parah itu Bible. Makanya jangan kalian menghujat. Nggak ada yang bisa dibanggakan dalam Bible kalian itu. Porno semua, belum lagi si Onan lagi tuh Ketika Onan mendekati istri kakaknya, ia membiarkan maninya terbuang. Itu lagi gimana tuh? Coba. Ketika Onan mendekati istri kakaknya tersebut, ia membiarkan maninya terbuang. Pertanyaannya, apakah mendekati sudah pasti menyetubuhi? Ayo. Urusan tembak luar ini, Blender. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan berarti automatic. Di mana bisa laki-laki tanpa harus dipancing bisa keluar? Gimana caranya? Kan nggak bisa. Ini otomatis dan ini penting juga, Ten. Coba kau jelaskan, Ten, bagaimana cara keluarnya itu, Ten? Ayo. Bagaimana? Ketika ia mendekati istri kakak, masih mendekatin, udah keluar. Aduh. Itu apa ya? Itu pertanyaan apa namanya? Ya nggak ngerti lah. Tessa. Bang Blender. Iya kan? Itu. Aku jadinya pingin duel dengan suaminya Oten ini. Oten, iya. Jadi aku pingin berantem sama Oten, pingin. sama suaminya Oten. Iya. Udah pernah Ustaz, udah pernah gitu. Tessa. Nyanyi gereja. Tessa. Tuh, nggak jawab. Tessa. Kepencet mungkin, Bang. Aduh, Ya itu pernah Ustaz sama Oten juga, ya kan?
ketika berantem sama istri, pernah berantem, datang istri Oten, ya, wahai Oten muka peta, kenapa kau pegang kemaluanku? Iya Blender, di sini tertulis di dalam kitab kami di Ulangan 25 nomor 11, apabila dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seseorang mendatangi laki-laki tersebut dan menangkap kemaluan tersebut, itu perintah dari Tuhan kami Blender. Kalau begitu, kalau memang itu perintah, jangan pernah kau lepas tanganmu, gue bilang. Genggam erat kuat-kuat, kau jangan maju mundur hingga muncrat, ulang. Ginilah kalau yang firman Tuhan, kalau memang itu perintah dari Tuhan, jangan pernah kau lepaskan tanganmu, genggam erat kuat-kuat. Coba menyala aja, aduh mah nggak ngerti aku nih. Itu mau dibanggakan, isinya kayak gitu semua sih. Ajaran apa lah ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang mereka juga tidak pernah membaca. Ketika kita yang menyampaikan, mereka menghujat. Tapi kalau Kristen sendiri yang menyampaikan, mereka terpelongoh. Terpelongoh itulah longornya. Kenapa semuanya harus berbau porno? Apa korelasinya gitu loh? Apa sih manfaatnya? Korelasinya itu apa untuk manusia? Kan nggak ada. Nggak ada kan? Pening lah. Semoga kita terjaga teman-teman ya. Semoga terjaga kita. Ngelek Komal. Iya gara-gara Amsel tadi nih ngelek Komal ngelek. Ya, semoga kita terjaga. Jadi memang semoga juga kita karena sering diskusi sama Oten Longor, kita terjaga jangan sampai ikut Longor juga. Memang nggak bisa kita pungkirin lah kelongoran mereka itu sudah diciptakan dari kecil. Seperti yang kata Bang Juma tadi. Benar. Mereka sudah diajarkan dari kecil itu untuk menjadi Longor. Ya, Kiai ada mau sampaikan Kiai? Iya, saya cuma bilang saya cuma pingin tanya, itu kira-kira mani tadi itu tuh sejenis apa Blender ya? Sperma lah, Kiai, sperma. Mana lagi? Sperma, iya kan? Coba lah, kan nggak aja. Bagaimana cara ia membiarkan maninya? Cemana kayak bisa dekat metik? Kadang-kadang itu perlu dibutuhkan juga untuk wanita ketika istri lagi malas untuk melayani suami ya kan. Penting juga itu ya kan. Tanpa ya kan lagi capek tiba-tiba kita dekat aja udah metik langsung keluar ya kan. Kadang-kadang penting juga untuk istri. Iya. Ejakulasi dini ya itu penting dia. Cuman itu.